membuat tutorial IDM. Terima kasih, silakan menonton. Pertama-tama kita membuka sesi 2. Sesi 2 berisi tentang ini semua. Terus kita membuka instrumen IDM. Ini instrumen IDM. Kebetulan saya mendapatkan instrumen IDM 5 butir 5.1.1. Ini adalah indikator dari butir 5.1.1, yakni sekolah memenuhi standar terkait dengan sarana dan prasarana, ukuran ruang, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi. Setelah kita mengetahui indikator kunci, kita menganalisis studi kasus. Ini sarana dan prasarana itu ke bawah biasanya. Nah, ini profil MI bayangan. Di sini dijelaskan luas lahan 1330,43 meter persegi. Jumlah ruangan pada lantai 3. Di sini dijelaskan semuanya. Jumlah rombel 6. Setelah mengetahui studi kasus, kita mengisi EDM. Kita sudah mengetahui kan studi kasus ini berapa? 6 lah ini. Tadi kita tentang ruang ventilasi. Di sini apakah ada ventilasi ruang ini? Di sini dijelaskan, tidak dijelaskan. Nah, di sini sampai ke bawah. Ini data ruang kantor, data ruang penunjang, lapangan olahraga, di sini semuanya. Nah, setelah kita mengetahui studi kasus, kita beralih ke IDM. Kita beralih pada instrumen IDM. Ini instrumen IDM-nya. Lalu yang pertama, untuk mengidentifikasi bukti fisik, kita harus mengkonsultasikan kepada indikator kunci. Kita buka dulu indikator kuncinya pada sesi 2. Kita membuka tadi di sesi 2, nanti ada indikator kunci. Ini indikator kunci. Kita buka indikator kunci. Di indikator kunci nanti ada berapa standar ini? Ada 8 standar. Kebetulan saya mendapatkan standar Sapras MI karena saya mendapatkan butir MI. Ini di sini. Lalu kita buka standar Sapras MI. Ini merupakan indikator kunci dari butir 5.1.1, yaitu sekolah memenuhi standar terkait dengan sarana dan prasarana, ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi. Tadi kan kita sudah mengetahui berapa lahan yang dibutuhkan untuk rombel 6. Kita sudah mengetahui semuanya tadi pada studi kasus yang telah kita buka. Di sini banyak rombongan belajar 6. Berarti setelah kita mengetahui ini tadi sama dengan apa tadi? Sama dengan studi kasus. Lalu kita beralih ke instrumen IDM. Itu tadi kita masukkan pada bukti fisik karena sama, yaitu rombongan belajar memiliki 6 rombongan belajar. Kita tulis pada bukti fisik, yakni rombel 6 nih. Rombel 6. Tahu bukti fisik yaitu rombel 6, kita meredaksikannya pada kekuatan, yaitu rombongan belajar 6. Setelah mengetahui kekuatan, kita harus menentukan atau meredaksikan berdasarkan indikator kunci yang belum ada di bukti fisik dan kekuatan. Itu kita nanti masukkan ke kelemahan. Kita buka dulu indikator kuncinya. Dan kita buka studi kasusnya. Dalam profil MI bayangan di sini dijelaskan bahwasanya luas lahan yakni untuk rombel 6
yakni 1330,43 meter persegi. Lalu kita konsultasikan kepada indikator kunci, apakah luas lahan untuk rombel 6 itu 1330,43 meter persegi atau tidak. Kita konsultasikan pada indikator kunci di sini. Nah, di sini ada luas minimum lahan. Banyak rombongan belajar yaitu 6. Luas minimum bangunan satu lantai 1340. Di sini 1340 tidak sesuai dengan apa? Studi kasus tadi tidak sesuai dengan standar kunci. Kita masukkan ke dalam LK instrumen pada kelemahan. Di sini kita masukkan, yakni kita masukkan yaitu rombel 6 untuk lahan 1340 seharusnya. Namun pada sekolah bayangan tertera yakni 1330, sekian. Itu masuk pada kelemahan. Setelah meredaksikan kekuatan dan kelemahan, kita menentukan tahapan pengembangan. Yang menurut saya yang paling pas yakni tahap ke-1, yakni berisi tentang sekolah kami belum memenuhi SPM terkait dengan ukuran, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi dan lainnya. Karena di dalam kelemahan belum memenuhi standar luas minimum yang harusnya luas lahan tersebut 1340. Namun di dalam studi kasus dituliskan bahwa lahan 1330 untuk rombel 6. Dan itu masuk tahap ke-1 karena tidak memenuhi ukuran ruangan dan jumlah ruangan dan lain-lain. Lalu ini semua masuk ke dalam rekomendasi, yakni madrasah perlu disebutkan tentang persyaratan untuk ukuran ruangan karena ukuran ruangannya itu tidak ada di dalam studi kasus dan tidak sesuai jumlah ruangan persyaratan untuk sistem secara detail karena pada dokumen tersebut banyak yang kosong sehingga tidak lengkap dan seharusnya standar luas lahan disesuaikan dengan rombongan belajar. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.